Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih dan bersyukur karena Engkau telah mengumpulkan kami pada siang hari ini dalam keadaan sehat. Sekarang kami akan memulai pembelajaran. Semoga Engkau senantiasa membuka hati dan pikiran kami sehingga kami dapat menerima pembelajaran dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Marisa, silakan duduk. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Ibu cek kehadiran dulu ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang sakramen. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sakramen inisiasi. Sakramen inisiasi itu terdiri dari 3 sakramen ya. Baptis, ekaristi dan krisma ya. Kita akan mempelajari materi sakramen baptis. Sebelum kita melanjutkan pembahasan materi, Ibu mau bertanya dulu nih. Siapa di sini yang belum dibaptis? Angkat tangan, yang belum dibaptis. Yang sudah dibaptis? Semuanya sudah ya. Baik, turunkan tangan. Sudah dibaptis. Berarti masih ingat kapan dibaptisnya, di gereja mana, oleh pastor siapa? Masih? Siapa yang masih ingat semuanya? Angkat tangan. Wih, banyak ya. Satu-satu ya. Ya, novena dulu, dari novena. Berdiri. Saya dibaptis di FRPD, dibaptis oleh Pastor Andreas. Tanggal baptis saya 7 Agustus 2011. Nama baptis saya Grace. Grace ya. Oke, terima kasih Novena. Adapun tujuan pembelajaran kita tentang sakramen baptis ini ada 6. Yang pertama, mewujudkan rasa syukur melalui sikap rajin berdoa. Yang kedua, berani menjadi saksi sebagai murid yang telah mengenal Kristus. Yang ketiga, menceritakan peristiwa pembaptisan. Yang keempat, menjelaskan sarana yang dipergunakan dalam sakramen baptis. Yang kelima, menjelaskan tahap-tahap dalam penerimaan sakramen baptis. Baptis adalah sakramen yang diterima pertama kali oleh orang yang masuk dalam persekutuan gereja Katolik. Dan melalui pembaptisan, kita menjadi saudara-saudara Kristus, dimasukkan ke dalam gereja serta ikut ambil bagian dalam persekutuan gereja. Tadi kita berbicara tentang sakramen inisiasi ya. Inisiasi merupakan sakramen yang pertama kali diterima oleh orang yang ingin menjadi anggota gereja Katolik. Sakramen pertama. Sebelum orang itu menerima sakramen yang ke-6 sakramen lainnya. Jadi sakramen utama adalah sakramen baptis. Nah, syarat kalau mau jadi orang Katolik atau mau dibaptis, apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama tadi lihat di sini, syarat menjadi utama adalah ini syarat utama ya. Jadi beriman kepada Yesus. Nah, bagaimana kalau dia baptis anak? Kan masih bayi, Bu. Emang bisa? Dia tahu buat tanda salib. Ya. Yang bertanggung jawab atas iman kepada Yesus adalah orang tuanya. Jadi yang bertanggung jawab adalah orang tuanya atau orang yang lebih dewasa. Kemudian kalau baptis dewasa, yang bertanggung jawab atas imannya adalah orang itu sendiri. Dan syarat pembaptisan dewasa dan baptis anak ini berbeda. Baptis dewasa itu ada tahapan-tahapannya. Ada 4 tahapan baptis dewasa. Ibu akan menampilkan cuplikan video
video upacara pembaptisan dewasa. Durasinya kurang lebih 7 menit. Kita akan mengerjakan LKPD. Ibu akan bagi dalam kelompok. Kita bagi dalam 3 kelompok ya, dengan cara berhitung saja mulai dari sini 1 sampai 3, kemudian ulang lagi 1 sampai 3. Ya, yang satu nanti gabung dengan satu, yang nomor 1 nanti duduknya di sini, nomor 2 di sini, nomor 3 di sini. Jelas? Oke, mulai berhitung. 1, 2. Oke, baik. Sekarang silakan yang satu kumpul dengan yang satu, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Merupakan sakramen dasar bagi orang Kristiani. Dibaptis berarti orang bergabung menjadi anggota gereja. Setelah kebangkitan, Yesus memberi tugas perutusan kepada para rasul untuk membaptis, yang tadi barusan teman kalian Gabriela baca ya, itu menjadi dasar pembaptisan. Lalu yang kedua, pembaptisan dapat dibedakan menjadi 2, baptis dewasa dan baptis anak-anak. Dalam gereja Katolik secara umum yang lazim dipergunakan dalam pembaptisan adalah dengan menuangkan air, bukan dengan menenggelamkan. Bukan baptis selam ya. Kita cukup dengan menuangkan air di dahi. Nah, lalu lambang yang digunakan dalam sakramen baptis: air, lilin, dan kain putih. Air artinya membersihkan dari dosa, lilin melambangkan cahaya Kristus, kain putih melambangkan kita mengenakan Kristus. Artinya kalau kita sudah dibaptis, kita harus mengandalkan Kristus dalam perjalanan hidup kita. Prakatekumenat, masa katekumenat, persiapan terakhir, dan masa mistagogi. Tadi penjelasannya sudah kalian tulis di LKPD ini. Kemudian rahmat yang diterima setelah baptis adalah pertama, pembersihan dari dosa, lalu diangkat menjadi anak-anak Allah. Ya, jadi sudah dibaptis semua kalian, kita semua sudah dibaptis, berarti kita sudah sah menjadi anggota gereja. Dan kita juga harus menjalankan kewajiban kita sebagai orang Katolik. Salah satunya apa? Mengikuti misa pada hari Minggu. Nah, kemudian apa lagi? Ya? Ya, aktif atau terlibat dalam kegiatan pelayanan di gereja, misalnya menjadi anggota sekami atau terlibat dalam putra-putri altar, Kamis Dinar. Ada yang sudah gabung di sekami, Kamis Dinar? Marisa. Yang lain? Belum. Kalau belum, mungkin belum tahu info, boleh tanya sama Marisa ya, supaya kalian semakin banyak yang melayani Tuhan. Sebelum Ibu akhiri, mungkin ada di antara kalian yang mau memberikan kesimpulan atau apa ya, mengenai materi kita hari ini. Kira-kira apa yang didapatkan dari pertemuan hari ini tentang materi sakramen baptis? Siapa yang mau memberikan? Oke, ya silakan, Novena. Ya, berdiri di tempat saja. Kita dapatkan adalah sakramen baptis adalah sakramen yang diterima pertama kali oleh orang yang masuk dalam persekutuan gereja Katolik. Syarat utama menjadi anggota gereja adalah beriman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan melalui pembaptisan kita menjadi saudara-saudara Kristus. Udah? Baik, terima kasih Novena. Ada lagi yang mau menambahkan? Gabriel? Cukup? Baik, terima kasih Novena karena sudah memberikan peneguhan pada teman-temannya bahwa sakramen baptis itu merupakan sakramen pertama yang diterima sebelum kita menerima sakramen lain dalam gereja Katolik. Jadi harus dibaptis dulu, syarat utamanya. Nah, dan syarat utama untuk dibaptis apa tadi?
Beriman kepada Yesus Kristus. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, karena waktu kita pun sudah habis, kita akhiri pelajaran hari ini. Mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita tutup dengan doa dulu. Silakan yang bertugas pimpin doa maju. Teman-teman, sebelum kita akan pelajaran ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami sangat berterima kasih dan bersyukur kepadamu karena Engkau telah mendidik kami dalam pembelajaran ini sehingga kami dapat memahami apa yang perlu kami ajarkan. Tuhan, ketika hari ini kami akan pulang, berkatilah perjalanan kami agar kami sampai ke tujuan dengan selamat. Doa ini kami Sebelum